Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pelajaran informatika. Pada bab ini akan membahas dampak sosial informatika. Tujuan pembuatan video ini untuk mengantisipasi materi yang seharusnya di kelas. Ini antisipasinya yaitu dibuatkan video materi dampak sosial informatika yang bisa disampaikan ya melalui channel ini. Untuk tugasnya, kalian cukup hanya like, subscribe, kemudian komen, dan berikan komentarnya, kelas, dan nama lengkap. Kemudian berikutnya nanti akan ada nilai tambah ya pada saat kenaikan kelas atau mungkin direkap nilainya untuk nilai tambahannya ya. Dan bahkan di sini juga akan dijadikan soal untuk ujian teorinya, dampak sosial informatika. Baiklah, kita bahas di bab ini ya. Pertama ada gambar yang perlu dipahami bahwa pertama awal mula komputer itu dianggap awal itu sebuah alat hitung dan mesin saja ya. Kemudian maju kembali teknologinya bisa digunakan oleh siapapun ya, oleh masing-masing atau mungkin berkelompok atau individu ya dengan perangkat yang ada, ponsel, kebanyakan ponsel. Kemudian dari teknologi tersebut ya, apakah informatika juga bisa menyelesaikan masalah seperti cuaca ya, kekeringan, kemudian panas global dan sebagainya. Maka gambar berikutnya akan menjelaskan bahwa ada karya supaya mewujudkan impian ya dengan karya tersebut ya, dengan ilmu informatika ini bisa bermanfaat. Kemudian tujuan pembelajarannya, jadi siswa mampu untuk memahami ya sejarah perkembangan komputer dan tokoh-tokohnya, aspek ekonomi dan hukum produk informatika, merancang gagasan solusi informatika, dan memahami studi lanjut dan karir di bidang informatika. Ya, itu tujuan pembelajarannya, yang intinya itu. Jadi bisa mengenal sejarah komputer. Ya. Di sini ada sejarahnya. Ya. Sebelum ke sejarah ada peta konsep yang akan dipelajari di bab ini. Di bab ini dampak sosial informatika akan membahas semua ya, ada aspek ekonomi dan hukum ya. Kemudian sejarahnya, ada perkembangan komputer dan tokohnya. Kemudian informatika untuk masa depan dan karir dan studi lanjut, itu saja ya. Kita lihat ya halaman demi halaman, dicek kembali di buku masing-masing, ada di halaman 198 sambil disamakan, sambil dipahami ya. Yang utamanya adalah kata kunci, mungkin nanti akan jadikan soal ya. Sejarah informatika, aspek ekonomi, aspek hukum, studi lanjut, sertifikasi, karir. Ya, di sini. Kemudian berikutnya sejarah perkembangan komputer ya. Mulai dari desktop ya, garis miring ini dijadikan juga bahan-bahan soal. Pengertian desktop apa, kemudian Internet of Things ya. Sejarahnya dari tahun berapa ya, ini sebelum Masehi, yaitu 2400 BC, Abacus. Nah, ini ada gambar integrator and komputer ya, ENIAC, komputer elektronik pertama yang dapat diprogram. Yang buat programnya itu adalah perempuan ya, namanya Ada Lovelace ya, pemrogram komputer paling awal di dunia. Ini fotonya. Ini ditemukan tahun 1830 itu oleh Al-Khawarizmi, tapi pembuat programnya ini awal ya, pada saat
tahun 830 oleh Al-Khawarizmi. Kemudian ada juga istilah-istilah lain hardware software ya, tidak aneh lagi. Kemudian teknologi informatika bisa diterapkan ke smartwatch, kemudian tablet dan virtual reality. Ya, gambar-gambarnya ini diingat-ingat. Kemudian mengenal kembali, menyelami sejarah komputer, ini harusnya di kelas. Nah, ini kelihatan dari aspek ekonomi ya. Di aspek ekonomi, jadi ada perusahaan perangkat keras ya, dan ke peripheral juga, printer dan alat input yang lainnya. Kemudian ada laptop, tablet, juga output lainnya. Terus berikutnya ya, bisa kalian pahami aja di buku yang ada. Buku hanya bisa menjelaskan gambar-gambarnya saja. Ini ilustrasinya ekonomi kreatif di Indonesia ya, e-commerce, jual beli online, kemudian kesehatan, pendapatan dan aplikasi jaringan dan pemrograman dan lainnya ya. Dari sini ada aspek ekonomi, ada juga yang berterjun dalam bidang video game juga ya, super apps ya, atau aplikasi super seperti Gojek ya, Traveloka ini terbanyak di Asia, Indonesia. Traveloka, Bukalapak itu ada pemerintah Indonesia melalui berbagai badan ya, nantinya dibuat aplikasi. Kemudian para pendiri juga bisa melahirkan teknologi informasi ya, seperti yang lainnya. Kemudian ada juga teknologi yang berbangsa dan negara ya, lebih mampu ini untuk masyarakatnya dalam kreativitas, termasuk software juga ya. Kemudian ini harus di kelas ya, lewati saja. Kemudian ada aspek hukum. Nah, di sini juga informatika juga ada aspek hukumnya ya. Nah, seperti lisensi ya, lisensi tersebut harus eh, ada hak ciptanya ya, sepihak dan pengguna perangkat lunak ya menerima lisensi. Jadi memiliki hak paten ya, hak cipta tersebut. Jadi software itu bisa ada lisensinya. Lisensinya berupa komersial ya, dijual kembalikan, atau lisensi yang gratisan ada juga ya. Contohnya bisa dibaca kembali. Ya, kemudian lisensi open source ini terbuka. Kemudian ada lagi lisensi domain publik ya. Di sini ada beberapa gambar yang bisa menjelaskan ya, sebuah komik tentang seorang yang sedang membeli komputer. Pertama ingin beli komputer ke toko komputer ya, kemudian sudah ada komputernya, kemudian bisa digunakan. Itu cara seseorang yang sedang membeli komputer. Itu bisa melalui aplikasi ya, online, atau bisa langsung ke tokonya. Kemudian apalagi di sini ada sebuah perangkat lunak ya, yang open source seperti Linux dan sebagainya. Bisa dibaca-baca kembali halaman 210 ya. Kemudian setiap perangkat lunak ada lisensi perangkat lunaknya ya. Ini untuk menghindari pembajakan ya, atau kegiatan yang melawan hukum. Ini diberikan kalau ada open source, berarti Linux itu bebas ya. Kalau Windows itu ada lisensinya ya. Bisa dicek di internet lisensi Windows berapa dan sebagainya. Kemudian ada aspek hukum informatika, produk-produknya ini ya. Misalkan sistem operasi smartphone ya, seperti Apple, beli lisensi gratis atau bayar dan sebagainya. Kemudian ada yang perlu dijelaskan, informatika untuk masa depan ya, di mana abad 21 lebih jauh lagi ketika manusia melintasi galaksi ya, imajinasi. Nah, di sini ada gambar inovasi yang unggul, informatika, coret-coretan,